jika anak-anak Anda menjalani kehidupan seperti yang Anda jalani saat ini? Jika ya, itu bagus, luar biasa. Anda telah melakukannya dengan benar. Sekarang Anda harus terus maju. Jika tidak apa-apa karena kita akan berupaya mencapai tujuan tersebut hari ini. Indikator nomor 1 untuk mengetahui apakah Anda akan kaya adalah jika orang tua Anda kaya. Dan meskipun mereka belum kaya, meskipun mereka masih muda, keputusan yang Anda buat hari ini akan mengubah hidup anak-anak Anda. Dimulai dengan meluangkan waktu, uang, dan usaha. Dan dari sana, semuanya akan berkembang. Dari mana Anda memulainya, itu terserah Anda. Apa yang mereka lakukan dengan uang itu terserah mereka. Tapi mari kita langsung ke intinya. Oke, berikut adalah 15 investasi yang akan membuat anak-anak Anda kaya. Dimulai dengan nomor 1, berikan mereka kartu kredit segera setelah mereka lahir. Wah, tunggu sebentar. Oke. Kami tahu yang ini mungkin membuat Anda berpikir sejenak, bukan? Tapi dengarkan kami, ketika anak Anda lahir, Anda dapat mengatur mereka sebagai pengguna resmi pada kartu kredit Anda. Mereka tidak akan menggunakan kartu kredit ini. Bahkan, Anda dapat menghancurkannya segera setelah Anda mendapatkannya. Namun, karena nama mereka tercantum pada kartu tersebut, ketika Anda melakukan pembelian dan membayar tagihan tepat waktu, Anda juga akan membangun skor kredit mereka. Jadi, pada saat mereka selesai sekolah, mereka sudah memiliki catatan kredit yang bagus. Sekarang, Anda juga dapat membayangkan bahwa Anda harus sangat berhati-hati dan bertanggung jawab dengan opsi ini karena jika Anda tidak membayar tagihan tersebut tepat waktu, Anda akan memberi mereka skor kredit yang buruk, yang merupakan salah satu hal finansial paling merusak yang dapat Anda lakukan pada anak Anda. Rajinlah, berhati-hatilah, dan rajinlah, berhati-hatilah, dan mereka akan berterima kasih. Kedua, buka rekening investasi pendidikan. Rekening investasi pendidikan hadir dengan insentif seperti pertumbuhan bebas pajak dan seringkali tidak dikenakan pajak saat Anda menariknya untuk tujuan pendidikan. Jadi, rekening tersebut jauh lebih menguntungkan daripada rekening investasi tradisional. Di AS, Rencana Tabungan Kuliah 529 menawarkan pengurangan pajak negara bagian atau kredit untuk kontribusi. Di Kanada, pendapatan yang diperoleh dari rencana tabungan pendidikan terdaftar tumbuh dengan penangguhan pajak. Ketika anak Anda menarik uang tersebut dikenakan pajak sesuai dengan pendapatan mereka. Jadi, mereka akan membayar sedikit atau bahkan tidak ada pajak sama sekali. Hal yang sama berlaku di Inggris. Semua keuntungan dari rekening tabungan individu junior bebas pajak dan begitu pula dengan penarikannya. Negara-negara lain di Eropa, Afrika, dan Asia memiliki manfaat serupa untuk investasi pendidikan. Jadi, untuk banyak rekening ini, anak Anda bahkan tidak perlu lahir agar Anda dapat mulai menabung. Anda dapat membuka rekening atas nama Anda dan kemudian mentransfernya ke rekening mereka nanti. Ketiga, buka rekening kustodian investasi. Sama seperti Anda dapat membuka kartu kredit untuk menyiapkan catatan kredit yang baik untuk anak Anda juga dapat membuka rekening kustodian untuk berinvestasi atas nama mereka. Rekening investasi pendidikan yang baru saja kita bicarakan juga merupakan rekening kustodian, tetapi rekening tersebut terbatas untuk membayar hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak Anda. Ada rekening kustodian lain yang menangani manajemen aset dan bahkan tabungan pensiun masa depan untuk anak-anak Anda, tetapi kita tidak membicarakannya sekarang. Untuk rekening investasi kustodian ini, kami ingin fokus pada campuran kesenangan, edukasi, dan menghasilkan uang. Jadi, apa yang disukai anak-anak Anda saat mereka masih kecil? Pikirkan Disney, game video, mainan yang mereka sukai, gawai atau teknologi apapun. Dan ini semua adalah investasi yang bagus. Anak-anak Anda sudah mengikuti tren, jadi mengapa tidak mengajak mereka berinvestasi? Anda dapat menggunakan rekening kustodian untuk membeli saham dan perusahaan yang sesuai dengan minat anak Anda. Orang dewasa tidak dapat mengambil uang untuk diri mereka sendiri, dan anak-anak tidak dapat mengambil uang sampai mereka berusia 18 hingga 21 tahun, jadi uang tersebut terlindungi. Karena hobi dan minat anak Anda berubah saat mereka bertambah dewasa, pilihan investasi mereka juga akan berubah. Dan uang itu tetap ada di rekening mereka sampai mereka cukup dewasa untuk memahami betapa berharganya pendidikan mereka. Ini adalah cara yang bagus untuk mengajari anak-anak Anda tentang tanggung jawab finansial dan menghasilkan uang untuk mereka pada saat yang bersamaan. Nomor 4, berinvestasilah pada perusahaan rintisan. Nah, berinvestasi pada perusahaan rintisan berisiko tinggi, tetapi juga menyenangkan dan dalam beberapa kasus menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan seiring bertambahnya usia anak Anda, ini adalah perjalanan yang dapat Anda lalui bersama karena mereka akan mengetahui hal besar berikutnya sebelum Anda. Anda dapat menggunakan situs web seperti Cedar, Angelis, atau Crowdcube untuk mencari peluang berinvestasi di perusahaan tahap awal. Platform crowdfunding seringkali memiliki investasi minimum yang rendah mulai dari $100 hingga $1.000,
dan Anda dapat menyebarkan investasi Anda ke beberapa perusahaan rintisan. Anda membeli ekuitas di perusahaan tahap awal yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Jika Anda berinvestasi di perusahaan rintisan yang tepat, perusahaan tersebut dapat tumbuh secara eksponensial. Ketika perusahaan-perusahaan ini berhasil, mereka dapat go public atau diakuisisi, memberikan keuntungan finansial yang besar kepada investor awal, dan itu menciptakan kekayaan bagi Anda dan anak-anak Anda saat investasi ini matang dan menghasilkan keuntungan. Nomor 5, berinvestasilah pada barang koleksi. Karya seni, koin langka, mobil antik, set kereta api mini. Mungkin semuanya bermula sebagai hobi kecil atau keanehan yang menyenangkan. Namun ketika Anda mengetahui bahwa Anda dapat menyalurkan obsesi itu menjadi keuntungan, maka kesenangan yang sebenarnya dimulai. Fenomena perilaku kolektif dan daya tarik subkultur memberitahu kita bahwa ada minat dan pasar khusus dengan komitmen yang kuat. Orang-orang dalam kelompok ini bersedia menghabiskan banyak uang bukan hanya sebagai investasi, tetapi karena mereka terobsesi dengan hal itu, yang berarti Anda dapat mengubahnya menjadi investasi. Dengan obsesi, gairah, atau apresiasi terhadap sesuatu, tidak peduli seperti apa iklim ekonominya, akan selalu ada orang yang ingin membelinya. Tren budaya, kelangkaan, dan permintaan mendorong nilai barang koleksi. Itulah sebabnya barang-barang tersebut dianggap sebagai aset yang aman. Ketika kami mengatakan diversifikasi portofolio Anda untuk mengurangi risiko keuangan, inilah yang kami maksud. Oke, sekarang, kita tidak bisa semuanya menjadi penggemar barang koleksi. Kita tidak punya waktu atau sejujurnya minat. Jadi, dari mana Anda memulainya? Nah, jenis barang koleksi yang paling populer dan menguntungkan adalah sektor seni. Barang langka karya seniman terkenal mengalami kenaikan harga yang signifikan dari waktu ke waktu, dan pasar seni dikenal dengan transaksi bernilai tinggi. Anda mungkin pernah mendengar tentang ikon seperti Picasso, Bosot, dan Banksy. Tetapi gagasan bahwa Anda dapat memiliki sebagian dari salah satu karya mereka hanyalah angan-angan belaka, bukan? Namun, kenyataannya tidak demikian. Tidak jika Anda bekerja sama dengan perusahaan manajemen aset yang tepat. Video hari ini disponsori oleh Masterwork karena mereka dapat membantu Anda membuat anak-anak Anda kaya. Begini caranya. Secara tradisional, berinvestasi dalam seni rupa hanya dapat diakses oleh orang-orang yang sangat kaya. Hambatan untuk memiliki karya seni bernilai tinggi hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Hal ini rumit, diperlukan analisis terperinci dan banyak modal. Jadi, Masterwork mendobrak hambatan itu dengan menawarkan bagian fraksional dari karya seni. Para ahli mereka memilih karya berdasarkan seniman papan atas, data historis, dan tren pasar untuk memastikan mereka membeli karya yang nilainya akan meningkat. Sekarang, Anda memiliki akses ke karya seni kelas atas yang nilainya akan terus meningkat seiring waktu. Dan anak-anak Anda mendapatkan aset yang berharga dan stabil dalam portofolio mereka. Kemudian ketika karya seni itu meningkat nilainya dan kemudian dijual, Anda menghasilkan uang yang sebanding dengan kepemilikan saham Anda dalam karya tersebut. Dan anak-anak Anda mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai modal. Masterwork telah mendistribusikan kembali total lebih dari $60 juta melalui 23 outlet. Bayangkan memiliki bagian dari itu. Nah, Anda bisa melakukannya dengan mendaftar. Biasanya ada daftar tunggu untuk ini. Tetapi jika Anda memindai kode QR di layar atau membuka masterwork.art, Anda dapat melewati daftar tunggu tersebut. Ini adalah cara untuk memperkenalkan anak-anak Anda ke pasar yang sama sekali berbeda, mendiversifikasi portofolio mereka, dan menyiapkan aset yang nilainya meningkat. Ini adalah kemenangan 3 kali lipat bagi mereka. Nomor 6, berinvestasi di properti. Discover the leading wholesale platform under Alibaba Group, offering factory direct services to overseas micro-enterprise buyers. This viral doll. Nomor 6, berinvestasi di properti. Katakanlah Anda membeli apartemen 1 kamar tidur hari ini di daerah perkotaan yang sedang berkembang seharga $250.000. Anda membayar uang muka $50.000 dan membiayai $200.000 lainnya melalui hipotek dengan suku bunga tetap 4%. Anda membayar sekitar $955 sebulan. Dalam 21 tahun, Anda menyerahkan apartemen itu kepada anak Anda. Sekarang nilainya sekitar $432.000. Anda baru saja menyerahkan kepada mereka dunia kecil di atas tiram besar. Dari sana, mereka dapat menjualnya dan berinvestasi dengan cara lain. Membeli properti yang lebih besar, berinvestasi di saham, atau mendanai pendidikan atau usaha bisnis mereka. Mereka memiliki peluang untuk menggeneralisasi pendapatan pasif melalui penyewaan. Mereka dapat menggunakannya sebagai pengungkit untuk membeli properti lain dengan uang muka yang kecil sambil membiayai sisanya sendiri. Anda juga dapat mendiversifikasi portofolio investasi mereka dan mengurangi risiko keuangan mereka secara keseluruhan, memberi mereka stabilitas keuangan. Ini adalah aset berwujud yang menawarkan mereka keamanan, perlindungan, dan ketenangan pikiran. Dan itulah tujuan utamanya di sini, bukan? Nomor 7, buatlah dana perwalian.
Sekarang, kami telah menyamakan dana perwalian dengan tindakan orang-orang yang sangat kaya, tetapi Anda tahu, itu bermanfaat dan dapat diakses oleh semua orang. Dengan dana perwalian, Anda melindungi aset dari kreditor, tuntutan hukum, dan bahkan penyelesaian perceraian. Anda menentukan bagaimana dan kapan Anda ingin aset Anda didistribusikan kepada anak Anda, jadi Anda juga melindungi mereka agar tidak menghabiskan semuanya sekaligus. Anda juga menempatkan aset dalam perwalian yang tidak dapat dibatalkan, yang mungkin tidak dikenakan pajak warisan. Dan pendapatan yang dihasilkan oleh aset perwalian dapat dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk anak Anda. Pendapatan yang dihasilkan oleh dana perwalian dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi anak Anda. Jadi, ada semacam stabilitas keuangan. Ini adalah alat perencanaan keuangan yang sangat penting yang dapat dan harus diakses serta digunakan oleh siapa saja, bukan hanya orang yang sangat kaya. Nomor 8. Masukkan $50 ke dalam rekening investasi majemuk. Sekarang, sebelum Anda membayar $50 untuk makan malam di luar, tunggu sebentar. Anda dapat menggunakan uang itu untuk menjadikan anak Anda jutawan atau setidaknya memberikan kontribusi kecil untuk mengajari mereka tentang kekuatan kepuasan yang tertunda dan bunga majemuk. Anda mulai saat anak Anda lahir karena kekuatan bunga majemuk semakin besar seiring dengan semakin lamanya periode investasi Anda. Anda tetap konsisten karena menambahkannya secara konsisten akan meningkatkan efek bunga majemuk, dan Anda memastikan bahwa dividen, bunga, dan pendapatan lainnya diinvestasikan kembali secara otomatis. Sekarang, Anda punya pilihan di sini. Anda dapat memilih untuk memilih rekening berisiko tinggi dengan bunga tinggi atau rekening berisiko rendah dengan bunga rendah. Nah, inilah yang dapat terjadi. Jadi, katakanlah Anda menaruh $50 ke dalam dana mata uang kripto. Pasarnya fluktuatif, jadi imbal hasilnya mungkin antara 5 hingga 15%. Mari kita tetap positif dan katakan 10%. Setelah 45 tahun, itu adalah $1 juta dan sekitar $8.000 per bulan dalam pendapatan bunga. Dana indeks S&P 500 menghasilkan rata-rata imbal hasil tahunan sebesar 7%. Itu adalah nilai masa depan sebesar $189.629. Dengan pendapatan bunga sebesar $1.000 per bulan, $50 ke dalam rekening tabungan berbunga tinggi dengan suku bunga tahunan 2% memberi Anda nilai masa depan sebesar $43.732.83. Seperti yang Anda lihat, waktu, kontribusi, dan jenis rekening semuanya memainkan peran besar dalam jumlah yang akan mereka miliki. Dan meskipun kita ingin sekali dapat menyisihkan $200 sebulan ke dalam dana kripto dan menjadikan anak-anak kita multijutawan, kita harus mempertimbangkan apa yang mampu kita tanggung dan apa yang dapat kita pertaruhkan. Hal terpenting adalah Anda memulai dari tempat yang membuat Anda merasa nyaman, tetap konsisten, dan pilih jenis akun yang paling Anda kenal. Nomor 9, berinvestasilah dalam perjalanan. Semakin menarik dan memikat seseorang, semakin banyak orang yang ingin mereka menjadi bagian dari usaha mereka. Dan beberapa hal membuat seseorang lebih menarik daripada orang yang suka bepergian. Mereka dapat berbicara tentang berbagai makanan, bahasa, pemandangan, dan pengalaman. Hal itu membantu mereka terhubung dengan banyak orang. Anak-anak yang suka bepergian seringkali lebih dewasa, mandiri, dan empati, yang dapat menjadi landasan keterampilan membangun jaringan yang hebat. Jaringan mereka akan menjadi kekayaan bersih mereka. Jadi, persiapkan mereka untuk sukses. Ditambah lagi, semakin banyak mereka bepergian, semakin banyak mereka terpapar pada mata uang asing dan ekonomi global, sehingga mereka akan belajar dengan cepat tentang berinvestasi di pasar internasional. Nomor 10, ajari mereka tentang kekayaan intelektual. Kita perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mendorong anak-anak untuk membuat dan melindungi kekayaan intelektual. Dan Anda tahu, ini mungkin terdengar terlalu analitis dan penuh perhitungan untuk seorang anak, tetapi membiasakan diri melindungi ide-ide mereka, terutama di dunia digital, dapat menghasilkan keuntungan finansial yang besar. Jika Anda menemukan nama atau logo yang cerdas untuk bisnis Anda, meskipun bisnis tersebut tidak berhasil, Anda dapat memiliki hak kekayaan intelektual untuk nama tersebut. Jika nama tersebut unik dan menarik, perusahaan lain mungkin tertarik untuk melisensikan atau membeli nama tersebut dari Anda. Hal ini jauh lebih umum daripada yang Anda kira. Merek yang kuat juga dapat dijual kepada orang lain di industri tersebut. Beberapa orang mengambil pendekatan portofolio untuk merek dagang, mendaftarkan beberapa nama atau slogan yang cerdas dengan harapan suatu hari nanti beberapa di antaranya akan berharga. Hal ini mengajarkan mereka tentang nilai ide dan inovasi dalam ekonomi modern. Nomor 11, buka rekening Roth IRA. Di AS, mereka memiliki sesuatu yang dikenal sebagai rekening Roth IRA, yang merupakan rekening pensiun khusus tempat Anda membayar pajak atas uang yang masuk ke rekening Anda,
dan kemudian semua penarikan di masa mendatang bebas pajak. Sekarang, banyak negara lain menawarkan rekening tabungan pensiun dengan fitur serupa, dan rekening tersebut ideal untuk Anda jika Anda ingin menyimpan uang untuk masa pensiun anak Anda di masa mendatang. Dengan rekening pensiun tradisional, Anda membayar pajak atas keuntungan saat dana ditarik. Namun, rekening Roth didanai dengan uang setelah pajak. Jadi, penarikannya bebas pajak saat pensiun, yang dapat menghemat cukup banyak uang anak Anda. Semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhannya karena bunga majemuk. Memulai rekening ini sejak dini untuk anak-anak Anda memungkinkan lebih banyak waktu untuk berbunga, yang meningkatkan jumlah yang akan mereka dapatkan saat mereka akhirnya pensiun. Nomor 12, berikan mereka pendidikan keuangan yang baik. Pendidikan yang layak adalah salah satu investasi terbaik yang dapat Anda berikan kepada anak Anda, tetapi menyerahkan semua pendidikan mereka kepada sistem sekolah dan mempercayakan semua pembelajaran anak Anda kepada mereka adalah hal terburuk yang dapat Anda lakukan. Karena pikirkanlah, oke, seberapa banyak pendidikan keuangan yang Anda dapatkan di sekolah, kita akan menebak dan mengatakan Anda hampir tidak mempelajari pelajaran keuangan dunia nyata di sana, bukan? Dan mereka juga tidak akan mempelajarinya di sekolah. Oke, sebagai orang tua, Anda bertanggung jawab untuk memastikan mereka mempelajarinya. Semua nasihat yang tidak Anda dapatkan yang membuat Anda terombang-ambing mencoba mencari jalan keluar dalam keuangan Anda, itu adalah perjalanan yang dapat Anda selamatkan dari mereka. Bayangkan betapa lebih nyamannya Anda akan merasa dalam dunia ekonomi jika Anda telah terpapar pada cara kerja bank. Peran pemerintah dalam perekonomian, penganggaran, menabung, berinvestasi, pengelolaan utang, tujuan keuangan, asuransi, dan semua hal terkait lainnya sejak usia muda. Bayangkan itu, Anda harus mempelajari pelajaran-pelajaran itu dengan cara yang sulit dengan membuat kesalahan terlebih dahulu dan kemudian masih berjuang dengan kesalahan itu. Tetapi anak-anak Anda tidak harus melalui itu. Nasihat-nasihat kecil, obrolan di meja makan, mendudukkan mereka dan menunjukkan kepada mereka bagaimana Anda mengelola keuangan Anda, bagaimana Anda menetapkan tujuan dan bagaimana Anda belajar untuk membelanjakan lebih sedikit. Itu akan membantu mereka untuk menghindari membuat kesalahan yang mahal, menumpuk utang, dan tertipu oleh penipuan. Dan itu mendorong mereka untuk menjadi orang dewasa yang mandiri secara finansial yang dapat membuat pilihan untuk mengamankan masa depan keuangan mereka. Ini adalah langkah-langkah penting untuk membangun dan mempertahankan kekayaan. Pengetahuan ini mengurangi kemungkinan melakukan Pengetahuan ini mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan yang merugikan seperti menumpuk utang yang tidak berkelanjutan atau tertipu oleh penipuan keuangan. Dan pada catatan yang sama, nomor 13, ajari mereka nilai uang. Mengajarkan anak-anak Anda nilai uang adalah tentang membantu mereka memahami usaha dan imbalan. Anda menunjukkan kepada mereka usaha yang dilakukan untuk menghasilkan uang. Anda membantu mereka memahami pentingnya menunda kepuasan dan melihat perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Mengajarkan mereka nilai uang juga tentang menunjukkan kepada mereka pentingnya memberi dan berbagi serta menggunakan uang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Pada akhirnya, Anda ingin menanamkan apresiasi filosofis dan praktis terhadap uang dan perannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Anda tahu, Anda sering memberitahu kami dengan sukses, Anda ingin dapat memberi anak-anak Anda hal-hal yang tidak pernah Anda miliki. Kami melihat semua komentar setiap hari dan sangat wajar jika itu menjadi insting pertama Anda. Namun, mereka juga perlu mengembangkan pemikiran kritis dan pengeluaran. Dan tidak peduli dari latar belakang sosial ekonomi apa mereka berasal, mereka dapat memperoleh manfaat dari mempelajari nilai uang. Mereka belajar pentingnya bekerja keras untuk mendapatkan uang, manfaat menabung, dan dampak dari pengeluaran yang bijak. Nomor 14, perkenalkan mereka pada berbagai pilihan karir. Jika Anda pernah tersesat dalam menentukan jalur karir, tidak yakin dengan apa yang ingin Anda lakukan dan apa yang ada di luar sana, ingat kembali bagaimana orang tua Anda berbicara kepada Anda tentang karir Anda. Biasanya, mereka melakukan salah satu dari dua hal. Pertama, mereka akan menekan Anda untuk mengikuti jalur yang membuat mereka terlihat bagus, tetapi tidak benar-benar memicu percikan dalam diri Anda. Atau kedua, mereka tidak mengajarkan Anda sama sekali tentang hal itu, membuat Anda berebut di tahun-tahun terakhir sekolah untuk mencari tahu semacam rencana. Anda perlu memperkenalkan mereka pada berbagai pilihan dan jalur serta membiarkan mereka menjelajahi bidang yang mereka sukai. Kemudian, Anda mendukung pilihan mereka sehingga mereka dapat menjadi yang terbaik dalam hal itu. Mereka dapat memilih jalur yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka yang melakukan hal-hal yang mereka sukai lebih mungkin untuk unggul, berinovasi, atau dipromosikan, yang semuanya mengarah pada penghasilan yang lebih tinggi. Anak-anak tidak memiliki hambatan yang sama seperti orang dewasa. Jadi, mereka mungkin menemukan ide-ide yang bahkan belum pernah Anda pikirkan,
tetapi pertama-tama mereka harus tahu apa yang ada di luar sana. Dan tentu saja, ini juga merupakan peluang jaringan yang bagus bagi mereka. Semakin awal mereka mengetahui apa yang mereka sukai, semakin awal mereka dapat bertemu orang-orang di industri itu dan membenamkan diri di dalamnya. Mereka akan mulai mendapatkan peluang dan tawaran bahkan sebelum mereka meninggalkan sekolah. Dan nomor 15, dorong semangat kewirausahaan mereka. Ini bukan hanya tentang uang, sangat bagus juga untuk berinvestasi pada kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, dan kemandirian anak Anda. Mendorong keterampilan kewirausahaan mereka dapat mengarahkan mereka untuk memulai bisnis jangka panjang yang menguntungkan. Dengan dorongan Anda, menjadi wajar bagi mereka untuk mengidentifikasi kesenjangan di pasar dan meluncurkan usaha untuk memecahkan masalah yang dapat menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Dan dorongan Anda membuat mereka tangguh dan mudah beradaptasi. Mereka belajar untuk menghadapi tantangan bisnis, aspek penting untuk mempertahankan kekayaan. Dan itu saja daftar kami, tetapi karena Anda bertahan bersama kami sampai akhir, tentu saja Anda mendapatkan bonus. Dan bonus hari ini adalah reputasi dan jaringan Anda. Oke, jangan terlalu sibuk mencari uang dan menabung sampai-sampai Anda mengabaikan persahabatan dan koneksi karena anak-anak Anda juga akan mendapat manfaat dari itu. Jaringan profesional Anda membuka pintu peluang bagi mereka. Mereka bisa mendapatkan tawaran pekerjaan, kemitraan, dan pengetahuan orang dalam. Semua itu karena Anda mengembangkan persahabatan dan hubungan yang kuat dengan orang-orang dalam hidup Anda. Anda akan memberi mereka orang-orang yang dapat mereka andalkan untuk mendapatkan dukungan, nasihat, atau bimbingan bahkan saat Anda tidak ada. Dan modal sosial itu tak ternilai harganya. Oke, dari kebahagiaan menyeluruh karena memiliki orang-orang baik yang tulus dalam hidup Anda hingga pengalaman yang datang dari belajar dari berbagai jenis orang, reputasi Anda akan mendahului Anda dan anak-anak Anda. Jadi, pastikan reputasi Anda bagus.